A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube Tukang Sipil Official. Bersama saya Uli Suryansyah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke bagian kedua, yaitu tentang bagaimana cara melihat dan mengekspor gaya dalam untuk plat, balok, dan kolom. Nah, langsung saja ya kita buka filenya. Nah, di sini saya sudah menyediakan dua buah file. Yang pertama adalah file etaps, latihan data output yang saya sediakan di link video pertama. Nah, yang kedua adalah file etaps juga gedung yang sama, namun dengan option tambahan gitu. Jadi di sini saya akan menunjukkan dua file settingan untuk melihat gaya dalam pada plat yang menggunakan option tambahan dengan tidak menggunakan option tambahan. Oke, kita mulai dari file etap yang pertama, yaitu file etap dengan nama latihan data output. Nah, karena kita ingin melihat data output etaps untuk bagian gaya dalam plat, pastikan teman-teman sudah melakukan run analysis. Nah, di sini saya anggap saya sudah melakukan run analysis. Oh ya, untuk teman-teman yang baru datang ke video ini, mempelajari ini, saya menggunakan file etaps dengan series 18.1.1. Jika teman-teman ingin membuka file etap ini, teman-teman bisa menggunakan etap dengan series yang sama atau etap dengan series yang tinggi. Dan file etap ini tidak dapat dibuka dengan series etap yang lebih rendah daripada series yang saya gunain, gitu. Nah, di sini saya anggap sudah dilakukan run analysis ya dengan simbol file gembok sudah terkunci. Nah, untuk melihat gaya dalam daripada plat ini, saya fokus pada lantai atap. Kita coba lantai atap, lantai 5, lantai A, lantai atap. Kita oke. Kita ambil plan view, kita pilih lantai atap. Nah, ini dia. Nah, di sini saya tidak memunculkan garis asnya agar lebih fokus kepada eh, gaya dalam plat ya. Nah, untuk memunculkan gaya dalam platnya, ini masih di file latihan data output ya. Nah, kita pilih display, kemudian kita pilih force stress diagram, dan di sini kita pilih di sini shield stress force. Nah, di sini untuk melihat gaya dalam plat itu ada dua opsi. Yang pertama berdasarkan shield stress force untuk plat tanpa ada option penyederhanaan berdasarkan strip force. Dan yang kedua adalah melihat gaya dalam plat berdasarkan strip force. Nah, untuk teman-teman yang masih belum yang masih baru ya, masih baru mengenal tentang gaya dalam plat ini, teman-teman bisa mempelajari tentang gaya dalam berdasarkan lajur kolom atau lajur tengah atau lajur plat gitu. Jadi untuk plat sendiri ini kita bisa melihat gaya dalam berdasarkan lajur kolom dan lajur tengah plat. Nah, itu bisa teman-teman pelajari di bagian desain beton bertulang. Baik, di sini saya coba yang shield stress saja karena ini yang aktif. Nah, untuk opsi yang sendiri ini cukup banyak ya teman-teman. Tapi kita fokus kepada kombinasi tiga di sini. Untuk jenis daripada apa metodenya yang digunakan adalah metode result force. Jadi di sini kita gunakan resultant force. Kemudian untuk nilai dari sendiri kita ingin melihat nilai momen. Nah, untuk jenis nilainya sendiri kita ingin melihat momen maksimum daripada plat tersebut. Kemudian kita masukkan di sini atur untuk kontur kontur daripada gaya dalamnya sendiri. Di sini kita coba mengaktifkan show line dan show fill plus show value gitu. Plus show max and min. Jadi kita coba mengaktifkan semua option, kemudian kita pilih apply. Nah, seperti apa hasilnya? Nah, ini jadi seperti ini teman-teman. Jadi di sini hanya seperti ini ya teman-teman. Kita lihat momen maksimumnya. Kita coba lagi momen minnya. Kita klik min, kemudian apply. Nah, untuk min max ini menandakan bahwasannya dia daerah tekan atau daerah tarik ya teman-teman, bukan nilai tertinggi ya. Bisa jadi nilai tertinggi itu di momen min atau momen tariknya gitu. Atau di momen tekannya di M max. Nah, kalau misalnya teman-teman juga bisa melihat di M2, coba M2 di sini. Nah, ini dia teman-teman. M2.
Jadi momen M22 seperti ini bentuknya. Nah, jadi kalau teman-teman arahkan kursornya ke sini, terlihat apakah ada muncul gaya dalamnya? Tidak ada ya. Nah, untuk melihat berapa nilai gaya dalamnya di sini kita bisa memperkirakan berdasarkan grafik yang di bawah. Jadi grafik ada grafik parameternya. Sekaligus di sini kalau misalnya teman-teman perhatikan pelan-pelan, ini nanti bakal muncul apa namanya? Nilai terkadang. Tadi saya juga mengarahkan muncul, ini muncul ya. Muncul. Jadi klik dulu platnya, kemudian coba arahkan lagi. Ya, ini agak ribet ya sebenarnya. Tapi ini muncul kok. Ini muncul pelan-pelan. Kita muncul berapa nilai momennya. Nah, kalau kita melihat nilai momen seperti ini di pelat, itu agak ribet teman-teman. Karena dia berserak kalau misal saya lihat view-nya. Nah, lebih bagus kalau kita menggunakan option strip. Jadi, kalau misalnya dalam sebelum analisis kita bisa menggambarkan atau membuat apa? Draw design strip atau desain pelat berdasarkan lajurnya, lajur tengah atau lajur kolom, itu akan lebih bagus data outputnya. Nah, ini yang kita kerjakan adalah file dari dengan file etap dengan nama latihan data output. Nah, sekarang kita coba ya teman-teman bandingkan cara melihat dan mengekspor data output gaya dalam plat dari file yang kedua. Ini kita closekan, kita minimasikan. Nah, ini di file kedua. Nah, di file kedua ini adalah file yang sudah saya gunakan, atau yang sudah saya aktifkan dan saya terapkan ini option draw design strip. Jadi saya sudah membuat plat berdasarkan lajur tengah dan lajur kolomnya. Nah, bentuknya sendiri kalau kita lihat di lantai atap, di sini lantai atap kita pilih OK. Nah, itu akan menjadi kompleks ya teman-teman. Ada grid kotak-kotaknya di sini. Ya. Nah, untuk menyederhanakan tampilannya, ini teman-teman harus kita setting dulu ya. Ini wajib ya. Wajib kita setting biar tidak menyulitkan kita dalam mengklasifikasikan gaya dalam yang bekerja gitu. Jadi lebih fokus. Nah, caranya itu klik icon set display option atau tekan Ctrl W. Kemudian teman-teman di sini kita nonaktifkan beam, tampilan balok dan tampilan plat. Nah, kita nonaktifkan, kita hilangkan checklistnya, kemudian kita pilih apply. Maka tampilan akan bakal seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi ada tampilan dari apa? Draw stripnya. Itu dia. Nah, ini masih bercampur antara arah X dan arah Y gitu. Jadi kita ingin melihat gaya dalam untuk plat arah X. Nah, itu plat arah X saya mengklasifikasikan untuk nilai apa untuk arah X itu adalah design strip layer A. Jadi yang B-nya ini untuk arah Y kita matikan. Kita apply-kan lagi. Nah, ini dia teman-teman. Jadi yang dikatakan gaya dalam berdasarkan arah lajur kolom yaitu adalah gaya dalam plat yang searah dengan balok. Itu lebih mudah searah balok di yang menuju yang tertumpu ke kolom. Kalau di sini kan dia baloknya emang ada nih dari 5A sampai 5G itu emang ada balok semuanya. Nah, di sini kita buat berdasarkan baloknya. Itu dia. Jadi ini adalah panjang balok daerah plat untuk lajur kolom. Ini. Sedangkan untuk lajur tengah itu adalah yang di tengah. Itu dia. Jadi yang warna kuning ini, yang warna krem. Nah, kalau kita klik yang di tengah ini, kemudian kita klik kanan di area putih, kemudian kita munculkan doang, maka jadi seperti ini teman-teman. Nih, jadi ini adalah laju apa daerah momen plat untuk lajur tengah arah X. Tuh, dia ada dua arah X, arah sumbu X. Ini arah sumbu X warna merah dan arah sumbu Y yang arah warna hijau. Gitu. Kita akan melihat yang arah Y dulu, X dulu. Itu dia. Nah, di sini untuk panjang daerahnya sendiri adalah setengah daripada panjang bentang. As ke as. Itu dia. Jadi daerah tengah itu adalah setengah daripada panjang bersih. Panjang as ke as gitu. Jadi kalau misal 5 meter, maka panjang daerah di sini adalah 2,5 meter. Itu. Kalau teman-teman ingin melihatnya, teman-teman bisa klik kanan di sini ya. Kemudian kita pilih apa? Kita cek juga di sini muncul nggak ya? Geometric.
geometrik. Ini dia teman-teman. Jadi ini panjangnya. Kalau kita jumlahin untuk lebar kanan dan lebar kirinya itu adalah 2,5 meter. Itu. Ini untuk bagian di tumpuan kiri dan ini untuk tumpuan kanan. Sudah? Kita cancel. Kita cuma melihat aja. Nah, selanjutnya untuk memunculkan gaya dalam pada lajur tengah ini, teman-teman bisa klik display, kemudian kita klik force, kemudian kita pilih shape force. Nah, di sini juga bakal muncul settingan seperti yang tadi, cuman lebih sederhana ya. Nah, untuk memunculkannya kita pilih dulu layer A. Ini kita hilangkan layer B-nya. Kemudian untuk jenis kombinasinya kombinasi 3. Sudah. Nah, untuk jenis gaya dalam yang muncul adalah momen. Momen. Di sini kita coba kita munculkan nilainya saja. Show value on diagram. Kita klik apply. Tunggu sebentar. Nah, ini dia teman-teman, muncul nilai momennya. Jadi, maksud daripada option draw strip ini adalah opsi di mana memudahkan si user atau pengguna dari program Etaps ini itu memudahkan dalam membaca gaya dalam untuk plat. Kalau kita bandingkan dari gaya dalam yang tanpa ada desain strip ini bakal berantakan teman-teman. Tuh, bakal berantakan. Kalau teman-teman perhatikan di sini juga ada daerah tumpuan ya, daerah tumpuan, lapangan, tumpuan gitu. Memang muncul, teman tidak teratur gitu. Tapi kalau kita menggunakan option draw strip itu bakal lebih sederhana gitu. Jadi dia memunculkan nilai momen terbesar untuk daerah bentang 2,5 meter di tengah plat dari kiri ke kanan gitu. Jadi dia munculkan. Nah, di sini ada bisa terlihat bahwasanya 13,0447. Jadi itu adalah nilai momen maksimum di daerah lapangan di plat untuk F sampai G. Sedangkan untuk tumpuannya di sini ada 15,98. Itu dia. Jadi ini cukup dulu teman-teman. Kalau teman-teman klik kanan di sini tidak aktif ya seperti di balok. Itu dia cuma terbatas, tapi di sini cukup membantu teman-teman. Saya ke desain plat manual ingin melihat nilai momennya itu saya menggunakan draw strip. Jadi kita lebih fokus, oh jadi nilai momennya itu segini loh gitu. Bisa dibuktikan gitu. Nah, sedangkan kita ingin melihat nilai momen untuk lajur kolom, kita tinggal select aja semuanya. Kita klik show all. Tuh. Jadi nanti bakal muncul nih semuanya nih. Untuk daerah lajur kolom dan lajur tengah yang lainnya. Tunggu sebentar. Nah, ini dia muncul. Nah, jadi untuk lajur kolomnya tuh muncul di sini. Ini bakal muncul nih. Bahkan ini agak berbeda teman-teman. Untuk plat bias A ke B ke C gitu. Jadi ini lebih simple kita lihatnya. Kalau teman-teman ingin melihat nilai maksimum terbesar di sini, ya teman-teman bisa setel gitu. Bisa setel di sini min maxnya. Misalnya teman-teman ingin melihat nilai maksimum, maka teman-teman pilih maksimum. Maaf, nilai tekan. Nilai max ya. Max itu tekan. Min itu tarik. Ya, tunggu sebentar. Ini bakal muncul teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman seperti ini akan muncul nilai apa tekannya. Nah, ternyata untuk tekannya di sini berbeda dengan yang tadi. Kalau kita aktifkan option max min gitu. Itu dia. Jadi saya lebih suka untuk nilainya itu kita cek nih. Oh, kita mau lihat nilai tekan momen terbesar untuk daerah tekan gitu. Di sini oh 5,99 atau kita lihat momen tariknya. Gitu. Kita klik apply. Kita tunggu sebentar. Sedang proses ya. Ini. Nah, ini dia. Kalau tadi kan 6, ini 5,6 gitu. Jadi dia lebih besar nilai daripada nilai max-nya. Itu dia teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui nilai maksimum dari setiap plat ini, momen plat ini, teman-teman bisa ngecek one by one gitu. Daripada teman-teman ngecek dari option tanpa settingan draw strip, itu yang ribet seperti ini, teman-teman lebih baik membuat menggunakan settingan draw strip. Jadi lebih simple datanya. Itu dia. Nah, kemudian untuk mengekspornya, teman-teman bisa ini kita coba exit dulu ya. Oh, bentar. Kita coba yang layer B.
Kita munculkan layar B di sini. Tapi terlebih dahulu kita klik set display option. Kita aktifkan dulu nih. Kita matikan layar A, kita aktifkan layar B. Sudah? Kalau sudah kita pilih OK. Ya, dia akan muncul layar B. Tunggu sebentar. Oke. Kemudian kita pilih di sini layar B. Kita klik apply. Tunggu sebentar. Nah, ini dia teman-teman. Nah, jadi ini adalah momen plat untuk arah Y. Kalau tadi kan ke arah X tuh, arah X, momen X nih. Kalau ini kan arah Y dia. Arah sumbu Y. Itu dia. Nih, sumbu Y. Jadi ini adalah momen apa? Yang lajur kolom, sedangkan yang tengah ini adalah momen lajur tengah gitu. Jadi ini tumpuan, ini lapangan. Tumpuan, lapangan, tumpuan, lapangan, tumpuan, lapangan gitu dia, teman-teman. Nah, untuk mengekspor nilainya di sini, kita bisa pilih display, show table. Kemudian di sini teman-teman, kita buka di sini strip output ya. Kemudian kita buka lagi. Nah, untuk apa? Opsi di sini saya menggunakan opsi apa ya? Strip force summary kalau nggak salah. Di sini saya coba nonaktifkan strip force. Saya coba aktifkan dua ini aja karena ini cukup lama ya. Menurut saya untuk memunculkan datanya. Kita coba oke aja. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ingin melihat momen plat itu lebih baik terlebih dahulu teman-teman buat buat settingan draw strip plat gitu. Jadi ketika melihat data outputnya pun bisa. Nah, untuk teman-teman yang yang belum mengaktifkan itu tidak bisa mengunculkan option draw strip. Itu dia. Nah, di sini sudah keluar ya datanya. Kita coba summary. Oh, tidak muncul ya. Berarti kita harus aktifkan lagi yang pertama tadi. Coba munculkan ini. Seharusnya muncul nih. Nah, kita munculkan strip force. Kita klik tiga-tiganya. Oke. Oke. Ops, ini belum muncul. Kita down lagi ya. Gagal memunculkan. Kita coba lagi. Oke, ini sudah kita checklist ketiganya. Kita pilih oke lagi. Iya, ini apa belum muncul ya? Wah, ini belum muncul. Ini udah sebuah kendala, tidak masalah. Kita coba close dulu. Ya, kita coba apa ya? Ctrl A kali ya. Ctrl A. Kita pilih display, kita pilih show table. Jadi kalau misalnya kendala tidak ada masalah teman-teman. Yang penting kita coba mempelajarinya. Nanti bakal ada jalan keluar dan kita mendapatkan hal baru gitu. Nah, kita coba melakukan ulang dengan Ctrl A. Nah, ini dia sedang proses membaca. Nah, kita coba lagi. Cek di sini sambil menunggu. Nah, kalau teman-teman cek di sini display, kemudian display force stress diagram, kemudian teman-teman pilih di sini strip force-nya, itu tidak aktif teman-teman karena kita belum menyeting draw strip-nya. Jadi Etapson tidak bisa memberikan gaya data output gaya dalam plat sesuai dengan settingan yang kita inginkan gitu. Karena kita belum menyetingnya. Itu dia. Itu apa yang apa namanya penyebabnya. Kalau misalnya teman-teman klik di sini ini muncul gitu, muncul. Tapi kalau misalnya yang seperti yang file kedua itu tidak bisa muncul karena kita belum nyeting. Nah, tunggu sebentar. Ini dia saya bilang tadi, dia agak lama ketika kita setting semuanya. Sebentar lagi. Ya. Sedang membuat data strip force summary ya. Yang proses. Tunggu sebentar. Ini ada prosesnya ya teman-teman. Tunggu sebentar ya. Ini video tidak saya
tidak saya perpendek karena saya ingin menyajikan dalam bentuk aslinya ya. Jadi tidak ada editing, dalam maksud tanda kutip di sini tidak ada perpendek atau cutting ya, cutting video. Yang perlu saya ingatkan di sini teman-teman, untuk file yang saya berikan ini adalah file latihan dalam materi melihat data output. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menyesuaikan settingan apa namanya, file etap teman dengan punya saya itu agak berbeda gitu, karena tujuannya juga berbeda. Itu dia. Ya, sebentar lagi. Nah, ini dia teman-teman, datanya ada. Nah, untuk data yang di sini saya menyarankan teman-teman menggunakan apa? Force summary ya, force summary. Karena data itu lebih simple. Ini dia. Oh, maaf. Enveloping ya. Enveloping betul nggak ya, enveloping? Ya, enveloping. Jadi enveloping itu lebih 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 apa ya? Lebih simple karena dia langsung memunculkan nilai momen dari data kita. Nah, seperti biasa teman-teman, untuk apa namanya? Data di sini, untuk bentangnya di sini juga saya, maaf, untuk data output strip force by enveloping summary, itu datanya ada trik membacanya. Pertama berdasarkan daerah stripnya, kemudian berdasarkan ID-nya. Itu dia. Nah, untuk ID itu bisa kita munculkan. Nah, terlebih dahulu kita coba ekspor datanya ya. Export current table Excel. Maaf teman-teman, di sini sudah azan ya. Kita coba stop dulu. Jeda. Bismillah. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk data yang sudah diekspor dalam bentuk Excel, maka datanya itu akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, di sini untuk datanya sendiri dapat dilihat bahwasannya ada penomoran untuk daerah stripnya sendiri, mulai dari CSA1, kemudian dilanjutkan sampai dengan CSA terakhir, yaitu CSA berapa ini? Cukup banyak teman-teman ya. Sampai sampai strip dengan label SB61. Jadi cukup banyak teman-teman. Itu untuk data layer A dan layer B. Jadi ini data output ini adalah data output seluruhan layer A dan layer B. Nah, untuk mengetahui daripada nomor daripada strip ini, teman-teman bisa mengecek. Ini kita close dulu, done. Nah, bisa mengeceknya dengan mengaktifkan nomor daripada label strip tersebut. Caranya itu kita klik icon display, set display ya. Kemudian kita pilih order, assignment. Kemudian di sini kita munculkan label. Nah, label. Kemudian di sini kita pilih apply. Ya, tunggu sebentar. Lagi proses. Nah, untuk informasi tambahan ini masih apa ya? Masih berada di view layer B ya, teman-teman. Nah, untuk memudahkan dalam kita pembacaan, kita coba refresh dulu tampilannya. Karena kita ingin mengetahui nomor daripada label stripnya. Kita pilih display, under format shape. Ya, ini dia teman-teman. Nah, jadi ini keluar nomornya. Jadi ada label, contohnya di sini kita ambil ingin membaca label strip untuk arah Y lajur kolom. Di sini namanya adalah CS02. Itu CS02, CS02. Jadi untuk daripada grid garis as 1 sampai 5, garis as A 1 sampai 5 itu semuanya adalah CS02. Kemudian untuk lajur kolomnya di sini adalah MS01 gitu. Sekarang kita coba cek ada nggak MS01 di data di sini. Kita control find MS01. Kita cek. Tidak muncul.
Kita coba lagi. Mungkin di sini huruf kapital ya. Kita coba dengan nomor yang lain. Apa nih? SB5 ya. SB5. SB5 muncul tidak? SB5. Find all. Ya, ada teman-teman. Nah, jadi itu dia untuk datanya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya untuk strip SB5 itu ada ID lagi. Jadi untuk datanya sendiri di sini perlu latihan dalam membaca ya teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman ingin melihatnya, teman-teman harus memperhatikan soal SB5 di sini. Kita bilang kita ingin melihat kita ingin membuat tampilan view potongan di SB5 ini. Nah, untuk mengetahuinya teman-teman bisa klik kanan dulu, titik apa join di SB5 ini. Kita lihat di mana lokasinya. Nah, lokasinya ternyata untuk lokasi tersebut berada di 7,5 meter dari sumbu garis as X dan 20 meter dari sumbu as Y. Nah, kita di sini kita ambil yang X-nya saja karena kita ingin melihat dari sisi kanan ke kiri. Nah, kita coba ambil tampilan portalnya. Kita pilih elevation. Di sini kita munculin teman-teman. Kita pilih di sini add ordinate. Kita masukkan ordinate. Nah, ordinatenya di sini ada 7,5 sesuai yang tadi. Kemudian kita pilih OK aja. Oh, 7,5. Ya, oke. Set di sini. Oke. Oh, maaf, enggak mau ya. Di spesifik. Oh, maaf. Ini kita ambil salah tadi. Ini kita salah mengambil ya. Ini elevation ya. Elevation 7,5. Nah, elevation 7,5 sebenarnya sudah ada di sini. Ini dia. X 7,5. Jadi dia double nama gitu. Nah, untuk melihatnya kita klik 7,5, kita pilih apply. Nah, ini dia tampilan teman-teman. Jadi ini adalah tampilan SB5 untuk portal SB5. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, jika teman-teman ingin melihat bahwasanya bagaimana cara kita melihat atau membuat portal untuk yang berada di tempat lain gitu. Misalnya kita ambil lantai atap, kita cek lagi tampilan view-nya itu di sini. Nah, ini di C sampai D, di antara C dengan D. Itu koordinatnya adalah 12,5 meter. Nah, di sini kita coba buat. Kita add ordinate di 12,5 meter. 12,5 meter. Kita pilih OK. Nah, muncul ya, sudah bisa. Di sini kita lihat nih ada tampilan. Kita mau lihat dari sisi kiri atau sisi kanan. Nah, kita mau lihat dari sisi kanan nih, kanan ke kiri. Berarti kita berada di sebelah sini. Tuh, kalau misalnya kita lihat dari kiri berarti dari sini. Nah, kita lihat dari kanan, kita pilih apply. Nah, ini dia. Nah, jadi dia berada di seperti ini teman-teman. Jadi ini tampilan daripada portalnya. Nah, kalau teman-teman ingin memunculkan gaya dalamnya, silakan teman-teman klik display, kemudian di sini self stress, kemudian kita pilih strip. Kemudian kita pilih K3 layer B, sudah sesuai ya. Nilai min, kita pilih apply. Muncul tidak? Tunggu sebentar. Nah, ini dia teman-teman. Jadi di sini muncul datanya. Jadi kalau misalnya kita zoom, nah ini lantai atap. Jadi untuk data-data yang kayak gini itu lebih mudah kalau kita membuat atau melihatnya berdasarkan tampilan view portal gitu. Jadi teman-teman bisa melihat dari seperti ini. Nah, untuk bentangnya sendiri itu kan di sini ada bentang nih, span 1, span 2, ID. Jadi teman-teman tinggal lihat di sini, aktifkan juga di sini settingan spannya. Kita lihat order ada nggak span ID. Span ID, unique name, show station. Kita coba di sini show station. Saya jarang menggunakan span ID ya. Cuman di sini kita coba aja muncul atau tidak ya. Kita pilih apply. Tunggu sebentar. Show station. Oke, tidak muncul apa-apa ya. Karena saya jarang menggunakannya jadi saya kurang ngerti gitu kalau untuk span ID. Nah, yang saya ingin beritahu bahwasanya kalau ketika teman-teman ingin melihat nilai maksimumnya, teman-teman harus perhatikan untuk SB5 ini nilai dia tuh berada di mana gitu. Tuh, lihat dia
apa nilai min maxnya berapa gitu. Nah, untuk nilai maxnya itu untuk nilai momen, ini dia nilai momennya yang dibutuhkan untuk gaya tekannya ini. Itu. Sedangkan untuk kombinasinya sendiri itu bisa teman-teman lihat di sebelah kanan case-nya. Ternyata untuk nilai maksimum untuk absolute max torsi itu ada di K13. Sedangkan untuk maksimum nilai M3 itu ada di K3. Itu dia. Jadi ini perlu ada pembelajaran lebih lanjut, lebih mendalam ya untuk membahas ini. Jadi teman-teman bisa pelajari sendiri bagaimana membaca data momen plat di apa berdasarkan tabel. Tapi kalau misalnya saya biasa menggunakan, saya lebih memilih terbiasa ya, lebih terbiasa menggunakan cek one by one untuk di tampilan view gitu. Jadi kalau misalnya saya ingin melihat berapa sih nilai momen maksimum untuk lapangan gitu lapangan. Saya ambilnya di plan. Plan misalnya di lantai atap gitu kan. Jadi kalau misalnya saya plan lantai atap, kita lihat tuh optionnya. Kita lihat optionnya sebentar. Lagi proses ya. Nah, ini seperti ini. Ya udah saya lihat one by one gitu. Jadi memang agak agak apa ya, agak membutuhkan waktu ya, tapi ini saya lebih memahami gitu. Oh, ternyata untuk nilai tumpuan apa? Lapangan, misalnya saya ingin melihat momen lapangan aja untuk layar B, saya select nih yang apa? Layar B seperti ini, yang tengah-tengah doang. Yang di tengah ya. Kemudian kita pilih show selected object only. Nah, di sini saya sudah menyeleksi nih. Menyeleksi hanya memunculkan momen lajur tengah plat untuk arah layar B gitu. Nah, di sini sudah saya baca. Sudah tinggal saya baca gitu. Oh, di sini 13 untuk momennya, 13 nih 12. Nah, untuk nomor span tadi di sini muncul teman-teman ternyata. Ini ada MS01. Jadi kalau misalnya teman-teman kesulitan dalam baca seperti ini, teman-teman bisa apa ya, buat dua layar seperti ini. Dua layar. Yang satu berdasarkan apa muncul ID name-nya, yang satu lagi gaya dalamnya gitu. Jadi lebih memudahkan. Itu dia. Kalau tadi kan waktu di apa di tabel di sini kan ada span ID nih. Span ID habis itu nomor-nomornya ya kan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin munculkan seperti itu, teman-teman bisa buat dua layar gitu. Dua layar. Nah, ini coba ikutin aja ya apa yang saya buat pilih di sini untuk menyamakan dengan tampilan punya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, untuk di sini kita coba refresh view. Nanti bakal hilang tuh momennya di sebelah kanan. Jadi tinggal nomor doang. Nah, ini dia temannya. Nah, dia. Nah, jadi untuk nomor yang di sini kan ada nih apa? Nomor daripada apa namanya tadi di sini? Strip. Ya, nomor strip nih. Nomor stripnya muncul. Gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya saya ingin membaca, ya udah saya bacanya per ini, per per view gitu. Kalau momen lapangan saya kita munculin. Kalau misalnya saya munculin apa? Momen tumpuannya, ledger kolom, itu saya tinggal ini aja. Tinggal invert. Jadi klik kanan, invert. Invert. Nah, tuh. Nanti munculnya kebalikannya daripada ini. Jadi bacanya satu persatu. Ini kalau misalnya pengalaman yang saya gunain. Jadi kita saling sharing di sini. Jadi kalau saya ingin membaca, saya lebih suka membaca berdasarkan tampilan view. Jadi nanti saya mainkan di sini tampilannya. Jadi saya misalnya saya menggunakan kombinasi 3 gitu. Saya ingin desain kombinasi 3. Ya udah saya lihat kombinasi 3, nilai min maxnya saya perhatikan. Nilai mana nih momen lapangan yang paling besar, min atau maxnya gitu. Jadi kita cek kalau misalnya momen min nilainya di sini 1327. Tapi kalau misalnya nilai max, kita lihat ini 1327 untuk nilai lapangannya dan 34 untuk tumpuannya. Kita lihat ya. Sebentar. Sedangkan untuk nilai maxnya ini dia. Nah, untuk maxnya ternyata di apa? Lapangan besar momen max gitu. Jadi maxnya 15,2 sedangkan lapangan kecil tumpuannya kecil. Kalau tadi kan nilai lapangannya kan 13. Di sini kan momen lapangannya 15. Jadi lebih besar nilai max. Nah, sedangkan tumpuannya ternyata lebih besar nilai min gitu, nilai minnya. Min di sini dia dapat 34, sedangkan yang untuk maxnya di sini cuma 17. Itu dia teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin mempelajari lebih dalam itu coba step by step. Harus lebih banyak mencoba mengecek nih. Klik maxnya, klik nilai minnya, kemudian coba cek kombinasi satu, kombinasi 2 sampai seterusnya. Kemudian coba lagi disesuaikan dengan apa pembacaan dari tabel ini gitu. Atau teman-teman mau sortir berdasarkan yang
seperti apa, reaksi tumbuhan, itu bisa juga gitu. Jadi saya cuma bisa menjelaskan apa yang saya biasa lakukan, yang menurut saya benar gitu. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf teman-teman, dan tolong ditulis di kolom komentar. Jadi kita bisa saling mengkoreksi gitu. Nah, jika ada kesalahan, saya juga minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk materi kedua, bagian satu ya, 2.1 untuk main plat kita akhiri dan kita lanjutkan ke balok di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai bagian akhir. Sampai jumpa.